Halo semuanya, di video ini saya Luvena Griselda akan menjelaskan mengenai implementasi logistik di organisasi pemerintah. Menurut Donald J. Bowersox, manajemen logistik adalah bagaimana mendesain dan mengurus suatu sistem untuk mengawasi arus dan penyimpanan yang strategis bagi material, suku cadang, dan barang jadi agar dapat diperoleh manfaat maksimum bagi organisasi. Tujuan manajemen logistik terbagi menjadi 3 tujuan. Yang pertama, tujuan operasional, di mana agar barang tersedia dalam jumlah yang tepat dan kualitas baik pada waktu yang dibutuhkan. Untuk yang kedua, tujuan keuangan, dimaksudkan mengadakan barang atau material dengan biaya yang rendah. Dan yang ketiga, tujuan pengamanan, dimaksudkan agar persediaan barang tidak terganggu oleh gangguan yang menyebabkan hilang, rusak, serta pemborosan. Perencanaan logistik didefinisikan sebagai suatu proses kegiatan seleksi logistik dan penentuan jumlah logistik dalam rangka pengadaan, dengan tujuan untuk mendapatkan jenis dan jumlah logistik sesuai kebutuhan, serta menghindari terjadinya kekosongan logistik. Metode perencanaan logistik terbagi menjadi 3 metode. Yang pertama, metode konsumsi, merupakan metode perencanaan berdasarkan atas analisis konsumsi logistik periode sebelumnya. Yang kedua, ada metode epidemiologi, merupakan metode perencanaan berdasarkan atas analisis jumlah kasus penyakit pada periode sebelumnya. Jumlah kasus ini tergantung dari jumlah kunjungan, frekuensi penyakit, dan standar pengobatan. Untuk metode yang terakhir, merupakan metode kombinasi, yang dimana metode ini merupakan metode perencanaan berdasarkan atas jumlah kasus penyakit dikombinasikan berdasarkan atas jumlah konsumsi periode sebelumnya. Pengadaan logistik merupakan kegiatan yang dimaksudkan untuk merealisasikan perencanaan kebutuhan. Pengadaan yang efektif harus menjamin ketersediaan, jumlah, dan waktu yang tepat dengan harga yang terjangkau dan sesuai standar mutu. Di sini, fungsi pengadaan yang pertama mendapatkan sediaan farmasi dengan harga layak, yang kedua mendapatkan sediaan farmasi dengan mutu yang baik, yang ketiga pengiriman barang terjamin tepat waktu, proses terjamin lancar, dan yang terakhir tidak memerlukan tenaga dan waktu berlebihan. Quick dan kawan-kawan membagi metode pengadaan logistik menjadi 4 macam, yaitu tender terbuka, tender terbatas, negosiasi, dan pengadaan langsung. Penyimpanan logistik didefinisikan sebagai suatu kegiatan dan usaha untuk melakukan pengelolaan barang persediaan di tempat penyimpanan, dengan tujuan kualitas barang dapat dipertahankan, barang terhindar dari kerusakan, barang aman dari kehilangan dan pencurian, mudah dicari, dan pengawasan stok lebih mudah. Untuk alurnya, dari distributor diteruskan ke penerima dan disimpan ke gudang farmasi. Distribusi dapat diartikan sebagai proses pemindahan barang dari satu tempat ke tempat lain. Proses pemindahan ini dapat berlangsung cepat ataupun lama tergantung dari jarak serta kualitas transportasi, seperti jalan dan alat angkut. Untuk metode distribusi dibagi menjadi 4, yaitu floor stock, resep individu, kombinasi, dan unit dos. Untuk cara mendistribusikannya, yaitu yang pertama ada sentralisasi, seluruh kebutuhan pemakai disuplai dari gudang pusat. Dan yang kedua itu ada desentralisasi, seluruh kebutuhan pemakai disuplai dari depo atau satelit yang berada di dekat atau di sekitar user. Persediaan depo disuplai dari gudang pusat. Terima kasih atas perhatiannya, sekian dan see you!